Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 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 Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan materi kelompok kami bawa, yaitu hakikat bahasa. Namun sebelum masuk ke materi yang ingin kami sampaikan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Melia. Nama saya Dinda Ceramatika. Nama saya Nadia Herani. Nah, jadi mungkin beberapa dari kalian sering mendengar apa itu hakikat bahasa. Jadi hakikat bahasa itu terdiri dari dua kata yang dimana setiap kata memiliki arti yang berbeda-beda. Jadi hakikat itu bisa kita jelaskan sebagai inti atau makna yang sesungguhnya, atau bisa dibilang dengan kebenaran. Sedangkan bahasa tersendiri memiliki arti alat atau sarana komunikasi untuk menyampaikan sebuah informasi, ide, atau hal yang lain sebagainya. Nah, di sini hakikat bahasa juga digabungkan, bisa diartikan sebagai alat komunikasi. Hakikat bahasa juga memiliki tujuan, yaitu sebagai budaya, dan ini kita bisa bilang kenapa bahasa bisa disebut sebagai budaya. Karena di dunia ini kan kita memiliki berbagai macam negara, dan setiap negara kita memiliki bahasa sendiri. Yang dimana di setiap negara pasti memiliki bahasa masing-masing. Seperti contohnya kita ambil di negara kita, yaitu negara Indonesia. Di Indonesia kita memiliki bahasa nasional kita, yaitu bahasa Indonesia. Dan di Indonesia juga pasti memiliki suku-suku yang berbeda, yang dimana setiap suku kita memiliki bahasanya sendiri. Misalnya di suku A berbicara dengan suku B, pasti kita tidak mungkin berbicara dengan bahasa suku sendiri, namun kita berbicara dengan bahasa Indonesia. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahasa itu sangat penting untuk berkomunikasi, dan juga pasti setiap guru-guru atau profesor jika ingin menyampaikan sebuah informasi, pasti kita membutuhkan yang namanya bahasa. Nah, jadi di sini bahasa kita bisa artikan sebagai sesuatu atau hal yang sangat penting. Nah, bahasa juga memiliki sebuah fungsi. Nah, di sini aku bakal ngejelasin fungsi-fungsi dari bahasa. Jadi, fungsi bahasa itu tuh ada 4. Yang pertama ada fungsi komunikasi, yang kedua ada fungsi kultural, dan yang ketiga ada fungsi integrasi sosial, lalu yang keempat itu ada fungsi sarana kontrol sosial. Nah, apa sih itu fungsi komunikasi? Nah, maksudnya fungsi bahasa itu sebagai alat komunikasi yang mana bahasa dan komunikasi itu memiliki hubungan yang tidak akan pernah terputus. Jadi penggunaan bahasa itu tuh akan memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, yang kedua itu ada fungsi kultural. Fungsi kultural ini bahasa itu digunakan untuk melestarikan dan menyampaikan budaya dari satu generasi ke generasi lainnya. Lalu yang ketiga itu ada fungsi integrasi sosial, di mana fungsi ini tuh bahasa itu untuk alat komunikasi sosial dari kayak manusia itu untuk mudah beradaptasi dengan orang lain. Lalu yang keempat itu ada fungsi sarana kontrol sosial, di mana bahasa itu sebagai alat kontrol. Jadi kalau dengan menggunakan bahasa itu kita bisa mengontrol dan dikontrol oleh orang lain gitu. Nah, selanjutnya ini kita memiliki sifat bahasa. Nah, selanjutnya ada sifat dan karakteristik bahasa. Terdapat beberapa sifat khas bahasa yang membedakan dari sistem komunikasi lain. Di antaranya, pertama ada arbiter, yaitu hubungan antara bunyi dan makna dalam bahasa tidak bersifat alami, melainkan hasil kesepakatan sosial. Yang kedua, ada konvensional, yaitu bahasa dijalankan berdasarkan aturan dan kesepakatan yang diterima oleh kelompok penuturnya. Yang ketiga, produktif, yaitu bahasa memungkinkan pembicara menghasilkan kalimat baru yang belum pernah diucapkan sebelumnya. Yang keempat, ada dinamis, yaitu bahasa selalu berkembang seiring waktu, beradaptasi dengan kebutuhan penuturnya, dan perkembangan budaya. Yang kelima ada universal, yaitu setiap manusia memiliki bahasa sebagai alat komunikasi meski bentuknya berbeda. Yang keenam
ada bervariasi, yaitu bahasa dapat berbeda tergantung konteks sosial, wilayah, usia, atau status sosial penuturnya. Selanjutnya, peran dan kedudukan bahasa yang akan dijelaskan oleh teman saya, Dinda. Nah, di sini peran dan kedudukan bahasa kita bisa artikan sebagai status sosial, fungsi resmi dari sebuah pemerintahan, serta perannya adalah di sini untuk mempererat hubungan antara anggota masyarakat. Karena yang kita tahu bahasa ini adalah sebagai alat komunikasi, karena jadi bahasa juga bisa berperan sebagai untuk mempererat tali silaturahmi kita antara sesama masyarakat. Nah, kesimpulannya di sini kita bisa tarik dari penjelasan sebelumnya, kalau hakikat bahasa intinya tuh adalah bahasa itu sendiri. Bahasa tidak hanya digunakan untuk sebagai alat komunikasi saja, tapi juga bisa sebagai sistem lambang yang kompleks, mencerminkan identitas budaya dan pola pikir manusia. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas waktunya. Mungkin ada yang ingin bertanya. Kak, mau nanya dong. Mau nanya. Kak, Migdat mau nanya, Kak. Ya, Ya, Seru dulu ya. Udah belum? Coba pertanyaannya diketik aja di kolom. Siap. Aku juga mau nanya dong. Ya, tanya aja di kolom komentar ya. Di Oke. komentar apa di WA? Komentar. Terserah, ada bebas. Tapi pertanyaannya Oke. pendek, berarti di kolom komentar ya. Bang, aku mau kebab dong. Beda. Gua ada yang telepon lagi. Dat, itu tulis NIM lo juga, situ NIM. Nim gua buat apaan? Di mana? Di komen itu disuruh tadi sama Putri. try. Oh iya ya. Hai. Nama juga nggak? Sebut nama sama NIM ya. Ini udah semua kan yang nanya? Ribetnya. aku mau nanya. Iya, ketik aja. Nim gua berapa ya? Nah, ini dia. Apa kamu? Aku mau itu. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Ini udah semua kah? Apa nimnya tuh ya? Aku mau lagi nanya. ngetik. Bahas Lihat yang Udah? enggak. Aku mau nanya dong, tapi lagi nyari NIM-nya sebentar ya. Iya, gue juga bentar lagi nyari NIM. Gue mau nanya. Ini nyari NIM-nya di mana ya? Civitas. Civitas, Pak. Civitas. Ya,
Udah. Belum benar. Sorry. Maaf, salah. Mumtaz tadi pertanyaannya. Udah semua kah? Benar. Apa nggak kebanyakan itu? Ini kayak semua nanya dah. Tanya. Serius, sudah apa belum ini? Udah ya? 10.50 aja tutup pertanyaan. Udah ya? Kalau udah, kita mau jawab ya satu-satu. Jadi di sini kita ingin menjawab pertanyaan dari Mikdad Nur Mumtaz dengan pertanyaan apa perbedaan antara bahasa sebagai sistem tanda dan bahasa sebagai sarana komunikasi. Bahasa sebagai sistem tanda di sini bisa kita artikan sebagai struktur atau aturan. Karena setiap bahasa pasti memiliki sebuah struktur dan aturan kan seperti bunyi, kata, kalimat. Nah, seperti itu yang disebut dengan sistem tanda. Lalu sebagai sistem sarana komunikasi yang kita tahu bahasa kita bisa artikan sebagai sistem komunikasi atau alat untuk berhubungan suara dengan antara manusia. Jawab Kak, terima kasih. Sama. Lalu selanjutnya, Sini aku bakal ngejawab pertanyaan dari Anita. Ya, apa kaitan antara hakikat bahasa dengan identitas suatu bangsa? Karena bahasa itu tuh mencerminkan jati diri bangsa. Melalui bahasa, budaya dan nilai-nilai suatu bangsa diwariskan dan dikenal oleh dunia luar. Itu sih. Jawab nggak, Anita? Lalu ini aku ingin jawab pertanyaan dari Windy, bagaimana bahasa dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Kita tahu kan kalau bahasa zaman dulu tuh biasanya banyak bahasa yang jadul-jadul gitu kan, kayak mungkin dengan adanya perkembangan zaman, bahasa mulai bisa terstruktur gitu dengan mulai dari tulisan, lalu dengan cara ngomongnya. Terus juga kita tahu kan kadang suka ada singkatan-singkatan gitu dalam sebuah kalimat. Nah, itu juga bisa masuk ke dalam perkembangan zaman bahasa. Terjawab gak, Windy? Terjawab, makasih ya. Iya. Nah, di sini aku juga mau ngejawab pertanyaan dari Gio. Kenapa sih bahasa Inggris itu jadi bahasa internasional?
Karena bahasa Inggris itu tuh menjadi bahasa internasional itu karena faktor sejarah. Kayak terus juga dia itu diwariskan oleh kolonialisme Inggris saya yang luas, perkembangan ekonomi dan teknologinya juga luas. Jadi ya bahasa Inggris itu dijadikan bahasa internasional. Jawab nggak, Gio? Kak, makasih ya Kak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Fitriana. Apa saja peran bahasa dalam masyarakat selain alat komunikasi? Bahasa juga bisa disebut dengan alat ekspresi diri. Karena dengan bahasa kita bisa menyampaikan sebuah emosi, ide dalam bentuk tulisan seperti novel. Lalu bisa sebagai alat pewarisan budaya. Karena kan yang sudah disebutkan tadi, setiap negara pasti memiliki sebuah bahasa yang berbeda-beda. Nah, kita bisa mewariskan bahasa tersebut ke keturunannya atau keturunan kita sendiri. Lalu yang terakhir kita bisa sebagai pengembangan pikiran, yaitu bahasa digunakan sebagai untuk mengajar, memberi ilmu dan informasi kepada pihak lainnya. Terjawab gak, Fitri? Makasih Amel. Iya, sama-sama. Jadi di sini tuh aku bakal ngejawab pertanyaan dari Mauri kayak sifat bahasa kan dinamis nih. Terus apakah perubahan bahasa gaul di kalangan remaja itu memperkaya atau justru memperburuk kan pertanyaannya. Jadi tuh di sini tuh kayak 50-50. Jadi kayak ada yang bisa memperkaya, bisa juga memperburuk. Kenapa bisa memperkaya? Karena bisa menambah kosakata baru. Nah, kenapa kok bisa memperburuk? Karena penggunaan bahasa gaul itu mengganggu kayak pembahasan formalnya. Jadi kayak bahasa formal itu keganggu oleh bahasa gaul yang kita gunain sih. Jawab nggak, Mauri? Dijawab Kak Dinda, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Di sini juga aku ingin menjawab pertanyaan dari Bastian, kayak bagaimana peranan bahasa dalam pembentukan budaya dan identitas suatu masyarakat. Nah, bahasa itu sebagai cerminan dari budaya karena merekam nilai, norma dengan cara berpikir suatu masyarakat. Lalu yang seperti kita sudah bahas sebelum-sebelumnya, kalau bahasa ini juga sebagai alat pewaris budaya. Yang terakhir kita bisa sebut bahasa sebagai pemersatu karena ya kita tidak mungkin berbicara dengan lawan komunikasi kita dengan bahasa yang hanya dimengerti oleh kita saja. Jadi kita membutuhkan suatu bahasa nasional gitu. Gimana, kejawab nggak? Terima kasih, Amel. Ya. Nah, di sini aku bakal ngejawab nih pertanyaan dari Novia. Apa sih hubungan antara bahasa dengan pola pikir manusia? Jadi, hubungan antara bahasa dan pola pikir manusia itu bersifat timbal balik dan kompleks. Nah, maksudnya apa sih? Kayak bahasa itu kan alat untuk berbicara atau untuk komunikasi. Nah, kalau misalnya berpikir kan itu kayak kita tuh untuk kayak terpikir di data kita, lalu kita tuh kayak langsung mengucap dengan menggunakan bahasa kayak gitu aja sih. Jawab nggak, Novia? Iya, kejawab. Makasih ya. Ya. Di sini aku ingin menjawab lagi pertanyaan dari Cantika, bahasa sebagai alat komunikasi. Kenapa di daerah nggak cuma satu bahasa aja yang dipakai untuk mempermudah komunikasi satu sama lain? Karena yang kita tahu dunia ini kan luas ya, dan juga pasti setiap negara atau di setiap suatu benua memiliki sejarah dan persebaran manusianya sendiri. Dan juga kita memiliki faktor geologi seperti faktor jarak, gunung, dan laut yang membuat masyarakat terisolasi. Lalu setelah itu ada perkembangan budaya yang beragam, dan yang terakhir bahasa itu dinamis, yaitu bahasa akan terus berubah seiringnya waktu, karena kita tidak bisa memilih bahasa yang akan digunakan untuk jadi intinya bahasa akan terus berubah yang karena bersifat dinamis. Jawab nggak, Cantika? Boleh nanya lagi nggak? Tadi kan ada sifat sama karakteristik dari bahasa ya. Nah, di situ tuh disebutin kalau misalkan bahasa sendiri tuh sifatnya konversional.
itu di mana ada aturan dan kesepakatan. Kalau misalkan emang sifat bahasa konversional, kenapa nggak dari awal mereka ngebuat kesepakatan untuk satu bahasa aja yang digunakan di dunia? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi aku ingin menjawab lagi ya, karena yang kita sudah bilang manusia pada awal hidup itu karena memang sudah terpisah-pisah. Karena zaman dulu manusia hidup dalam kelompok kecil yang tersebar di berbagai wilayah bumi dan juga kita tahu kalau manusia zaman dulu itu hidupnya nomaden dan selalu berpindah-pindah tempat. Kita tidak tahu kelompok mana yang akan ke sini dan kelompok mana yang akan ke situ. Maka itu juga bisa menjadi alasan kenapa bahasa bisa berubah seiringnya waktu. Karena bahasa juga bersifat dinamis, yaitu akan berubah terus seiring berjalannya waktu. Dan juga kebutuhannya berbeda, kayak kosakatanya pasti akan berbeda-beda setiap karena kita kan manusia tinggal di hutan, gurun, salju dan laut. Dan pastinya kita juga mempunyai kosakata yang berbeda-beda. Dan juga ada yang namanya proses alami, bukan keputusan sengaja. Karena bahasa kita menciptakannya sendiri atas keputusan bersama, bukan yang lahir dari alam seperti tanaman. Begitu. Jawab gak? Oke, makasih Amel. Iya, sama-sama. Nah, di sini juga aku mau ngejawab pertanyaan dari Fahri. Menurut kalian, apakah bahasa itu mempengaruhi identitas budaya? Jadi tuh bahasa itu mempengaruhi ya, karena bahasa itu bukan hanya alat komunikasi, tapi kayak dia juga yang kayak yang disebutin tadi di fungsi kultural. Jadi bahasa itu tuh untuk menyampaikan berfungsi sebagai sarana utama pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jawab gak? Jawab, makasih. Lalu ini aku izin menjawab dari pertanyaannya Ardita, apa saja kemampuan dasar yang harus dimiliki seseorang dalam berbahasa? Yang pastinya kita harus memiliki kemampuan menyimak, karena jika ada lawan bicara yang sedang berbicara, kita juga harus menyimak lawan bicara kita untuk sebuah sopan santun. Lalu yang kedua ada kemampuan berbicara, ketiga ada kemampuan membaca, menulis. Jadi itu semua adalah kemampuan dasar yang harus kita miliki untuk berbahasa. Kejawab nggak kita? Nggak ada ya kita ya? Kejawab kok, makasih. Aku mau jawab yang IDRC, pertanyaan IDRC. Jadi kan tadi pertanyaannya itu mengapa bahasa dianggap sebagai sistem yang terstruktur? Karena bahasa memiliki aturan atau tata bahasa yang mengatur bagaimana bunyi, kata, dan kalimat disusun agar makna dapat dipahami oleh penutur lainnya gitu. Terjawab nggak? Terjawab, makasih ya. Oke. Tadi pertanyaan yang Fatih udah kejawab atau belum? Kalau belum, izin jawab yang pertanyaan dari Fatih, yaitu gimana caranya bahasa bisa berubah seiring berkembangnya zaman. Itu atau udah ada yang nanya? Udah ya? Jawab lagi ya. Gue tadi nanya lagi sih. Iya, tadi pertanyaan gue sama kayak siapa ya tadi ya? Sama ini kayaknya deh. Iya, pokoknya berarti tadi. udah jawab ya? Gue sempat nanya lagi sih. Contoh dari bahasa gaul yang merusak dan contoh dari bahasa gaul yang memperkaya bahasa Indonesia itu apa? Contoh apa? Jadi di sini ada beberapa contoh bahasa yang
bisa merusak bahasa Indonesia. Kita kan sekarang bisa kalau ngobrol sama teman atau mungkin yang udah dekat gitu, kita ngobrolnya kayak pakai gue loh. Itu kan termasuk bahasa yang informal dan bisa merusak bahasa Indonesianya sendiri. Karena yang kita tahu di bahasa Indonesia, kita kalau ngomong secara formal kan memakai aku, kamu, atau saya, Anda. Yang kedua tuh ada bahasa yang justru memperkaya bahasa Indonesia seperti baper, itu artinya adalah bawa perasaan, atau gabut. Gabut itu di sini bisa dibilang gabut itu adalah gaji buta, dan mager artinya adalah malas gerak. Seperti itu contohnya. Oke, ya, Jawab makasih. nggak, Fahmi? Ya, kejawab. Ada lagi yang belum kejawab pertanyaannya? Ada. Aku mau ngejawab dari pertanyaan dari si Rizka ini. Dia nanya kayak, apa sih perbedaan dari fungsi bahasa sebagai integritas sosial dan pengontrol sosial? Jadi itu perbedaan utamanya itu, perbedaan utamanya itu tujuannya yang membuat beda. Kalau misalnya fungsi bahasa sebagai integritas sosial itu tujuan utama itu untuk adaptasi diri di lingkungan sosial. Nah, kalau sebagai kontrol itu tujuannya itu untuk mengontrol orang lain, kayak misalnya itu perilaku, terus norma, nilai, dan aturan yang berlaku, gitu aja sih. Makasih. Jadi tadi pertanyaan Fatia udah kejawab apa belum ya? Belum, Kak. Di sini aku izin menjawab ya pertanyaannya, bagaimana bahasa berfungsi dalam membentuk sebuah norma. Karena di sini bahasa, karena bahasa sangat penting, jadi bahasa bisa sebagai penyampaian aturan sosial. Lalu yang kedua ada bahasa sebagai cerminan tata krama, yang terakhir ada sarana internalisasi nilai. Itu seperti kayak nilai-nilai budaya yang ditanamkan sejak kecil. Kan kita pas dulu kayak sering dengar dongeng, kayak misalnya dongeng si kancil. Nah, itu juga masuk ke sarana internalisasi nilai. Yang terakhir ada sebagai penanda identitas sebuah budaya. Jawab kah? Kejawab, Kak. Makasih ya. Ya. Ada yang belum kejawab nggak? Yang saya belum, Kak. Yang apa? Aku. Saya juga belum. Ya. Berarti tinggal Pasha sama Jasmine. Kan Jasmine. Aku belum. Sama Hani. Sini aku Saya izin juga jawab belum ya. pertanyaan di sini Syafiq aku udah izin. belum? Syafiq belum deh. Belum. Jadi sini aku izin jawab pertanyaan dari Pasha yang kenapa sih bahasa dianggap sebagai ciri utama manusia dibanding makhluk hidup lain. Karena bahasa itu sistem simbol yang kompleks. Karena bisa menyusun bunyi sebuah kata, kalimat, menjadi wacana. Sedangkan hewan hanya memiliki gerakan tubuh saja dan suara. Lalu, bahasa bisa mengungkapkan pikiran abstrak seseorang. Karena manusia bisa menyampaikan sebuah ide, informasi, imajinasi, bahkan hal yang tidak nyata dari pikirannya melalui suara. Lalu bahasa ini bersifat produktif dan kreatif. Dengan aturan terbatas, manusia bisa menyampaikan kalimat yang tak terbatas jumlahnya. Kayak kadang kan kita kalau ngomong pasti nggak menghitung kan berapa banyak kata atau kalimat yang keluar dari mulut kita. Makanya disebut bersifat produktif dan kreatif. Seperti itu. Kejawab nggak, Pasha? Oke, terjawab, Kak. Makasih. Aku mau jawab pertanyaan Syafiq. Tadi kan pertanyaannya itu contoh penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi contoh bahasa itu bisa digunakan di berbagai tempat ya, kayak di rumah, di sekolah, di tempat umum, di media sosial, terus bisa saat lagi belanja gitu. Nah, kalau di rumah tuh biasanya bahasa digunakannya untuk menyampaikan maksud dan meminta izin kayak ke orang tua gitu contohnya. Terus kalau di sekolah tuh
Kayak bahasanya dipakai untuk bertanya dan bertukar informasi. Yang terus kalau di tempat umum kayak bahasanya dipakai untuk sopan santun dan berinteraksi sosial gitu. Terus yang media sosial itu bisa digunakan sebagai alat penyemangat dan berbagi pesan positif. Itu sih. Terjawab nggak? Oke, Di sama-sama. sini aku juga izin menjawab pertanyaan dari Hani yang bagaimana cara kita sebagai generasi muda menjaga dan melestarikan bahasa, terutama di bahasa daerah yang di Indonesia sendiri, bahasa daerah kita sangat banyak dan jarang dipakai. Nah, mungkin di beberapa daerah masih sering digunakan bahasa daerahnya sendiri. Seperti misalnya di Jawa Timur atau Jawa Barat kan masih ada beberapa yang suka memakai bahasanya sendiri. Atau mungkin jika kita suka dengan bahasa asal kita bisa belajar kok untuk lebih dalam tentang bahasa daerah asal kita. Nah, lalu dijadikan bahasa daerah itu adalah bahasa yang keren karena tidak semua orang bisa memakai bahasa daerah kita, kecuali jika orang itu ingin belajar sendiri. Dan juga berpartisipasi dalam komunitas yang diadakan di suatu daerah tersebut. Jadi seperti itu cara melestarikannya. Kejawab gak, Hani? Jawab, terima kasih. Jasmine ya yang belum dijawab ya? Iya. Ya, di sini aku bakal ngejawab pertanyaan dari Jasmine. Kayak menurut kalian bisa nggak sih bahasa itu jadi salah satu faktor pemecah bukan penyatu dalam masyarakat? Jadi itu kayak bahasanya itu bisa memperpecah kayak budaya-budaya tertentu karena ya contohnya itu kayak bisa kita menggunakan bahasanya itu tidak baku atau bisa jadi orang salah paham nih dengan apa yang kita ucapkan melalui bahasa yang tidak baku gitu aja sih. Udah semua apa ada yang belum kejawab? Oke, udah semua ya. Jadi kalau di sini udah semua kejawab pertanyaannya, kami dari kelompok 1 Hakikat Bahasa mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah